Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tia Anissa, NPM A1F019010. Dalam materi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi praktikum titrasi redox. Yo, pasti penasaran kan, apa itu praktikum titrasi redox? Nah, simak penjelasannya ya. Dalam setiap percobaan, kita harus mengetahui yang namanya tujuan percobaan. Nah, dalam percobaan kali ini, kita memiliki dua tujuan percobaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melakukan analisa gravimetri dengan reaksi redox. Yang kedua yaitu untuk menentukan kadar zat dalam sampel berdasarkan titrasi redox. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam titrasi redox. Bisa dilihat pada gambar berikut. Banyak sekali bukan? Hal ini karena percobaan ada 3. Percobaan yang pertama yaitu standarisasi larutan KMNO4 dengan larutan standar FeNH4 2 kali SO4 0,1 N. Berikut video penjelasannya. Pertama-tama diambil 10 ml larutan FeNH4 2 kali SO4. Setelah itu dititrasi dengan KMNO4 dan dicatat volume pemakaian KMNO4 agar kita bisa mencari normalitas dari KMNO4 dengan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Tujuan dari dilakukannya standarisasi ini adalah agar larutan yang kita pakai untuk titrasi nanti didapatkan larutan yang murni, stabil, dan dapat bereaksi sempurna dengan larutan yang akan kita reaksikan. Sehingga itulah alasannya kenapa dilakukan standarisasi larutan terlebih dahulu. Ketika KMNO4 direaksikan dengan peroamonium sulfat, maka pada saat mencapai titik akhir nanti warnanya akan berubah menjadi merah bata. KMNO4 merupakan oksidator kuat yang sudah memiliki warna sendiri, dan KMNO4 disebut juga sebagai indikator kuat. Oleh karena itu, jika kita mentitrasi suatu zat dan menggunakan KMNO4, maka kita tidak memerlukan indikator lain karena KMNO4 sudah berfungsi sebagai titran sekaligus indikator itu sendiri. Maka kita harus sangat-sangat teliti dalam melihat titrasi yang terjadi nantinya. Selanjutnya yaitu penentuan kadar H2O2 dan kadar ion pero. Yang pertama harus dilakukan yaitu ambil 1 ml H2O2 pekat dan diencerkan di dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya, larutan yang sudah diencerkan tadi diambil dengan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, ditambahkan 5 ml H2SO4 N dan dititrasi dengan KMNO4 yang telah dibakukan dan selanjutnya sampai warnanya berubah merah muda. Maka itulah penanda titik akhir titrasi. Dicatat pemakaian KMNO4 dan dihitung H2O2 di dalam sampel, baik itu normalitasnya maupun kadarnya, dan nanti didapatkanlah kadar dari H2O2 dalam sampel tersebut. Dalam percobaan ini, maka sebelum digunakan KMNO4 tersebut harus dibakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sifat KMNO4 ini konsentrasinya itu tidak stabil, maka haruslah dibakukan terlebih dahulu. Selanjutnya H2O2 juga harus diencerkan terlebih dahulu karena dia sangatlah pekat. Selanjutnya kenapa H2O2 ditambahkan H2SO4? Hal itu bertujuan agar menciptakan suasana asam di dalam larutan agar memudahkan terjadinya reaksi untuk titrasi tersebut. Seperti penjelasan yang sebelumnya, bahwasanya kalau kita menggunakan KMNO4, maka kita tidak menggunakan indikator yang lain. Alasannya sudah saya sebutkan pada penjelasan yang sebelumnya. Nah, dalam titrasi ini, titik akhirnya ditandai dengan warna merah muda. Jadi ketika larutan sudah berwarna merah muda, maka kita harus segera menghentikan titrasi yang terjadi karena sudah mencapai titik akhir dari titrasi tersebut. Adapun persamaan reaksi yang terjadi dari percobaan ini adalah bisa dilihat pada gambar berikut ini. Reaksi yang terjadi
terjadi tersebut dapat dilihat bahwasanya H2O2 bertindak sebagai reduktor atau senyawa yang mengalami kenaikan biloks tapi menyebabkan senyawa lain mengalami penurunan biloks, dan yang bertindak sebagai oksidator yaitu MnO4-. Dia menyebabkan bilangan lain mengalami kenaikan sedangkan dia sendiri mengalami penurunan biloks. Nah, dari percobaan tersebut kita bisa menghitung normalitas dengan rumus berikut. Sedangkan kadar penjelasannya berikut. H2O2 per NKMnO4 dikali 100%, maka didapatkanlah kadar dari H2O2 di dalam sampel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang terakhir. Percobaan terakhir yaitu penentuan kadar ion ferro dalam sampel dengan menggunakan larutan standar K2Cr2O7. Langkah-langkahnya sedikit mirip dengan yang sebelumnya, yaitu pertama-tama diambil 10 ml larutan sampel yang di dalamnya mengandung ion ferro, dan selanjutnya masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes indikator dipenilamin dan dititrasi dengan menggunakan larutan K2Cr2O7. Dicatat pemakaian dari K2Cr2O7, lalu kita langsung bisa menentukan kadar dari ion ferro dalam sampel tersebut seperti cara yang sebelumnya. Untuk menghitung kadar ion ferro digunakan rumus seperti sebelumnya, namun caranya seperti ini. Kadar ion ferro sama dengan normalitas ion ferro per normalitas K2Cr2O7 dikali 100%, maka didapatlah kadar ion ferro di dalam sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator dipenilamin. Kenapa yang dipakai indikator dipenilamin? Kenapa tidak indikator yang lain? Hal ini ada alasannya, dikarenakan indikator dipenilamin dia tidak ikut bereaksi dengan K2Cr2O7, namun dia bereaksinya sistemnya menunggu. Ketika K2Cr2O7 bereaksi dulu dengan sampel yang mengandung ion ferro, barulah nanti dipenilamin akan bereaksi dengan K2Cr2O7. Karena itu kita menggunakan indikator dipenilamin tersebut, karena hasilnya akan lebih akurat. Berikut persamaan reaksi yang terjadi dari percobaan yang dilakukan ini. Baik, dari percobaan kita mendapatkan 2 kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu titrasi redoks adalah salah satu cara yang digunakan dalam analisa volumetri, di mana analisa volumetri itu sendiri disebut dengan titrasi. Oleh karena itu, dalam percobaan ini memang mirip sekali dengan titrasi, namun jangan lupakan bahwasanya kita fokus kepada redoksnya, di mana redoks itu sendiri reduksi dan oksidasi. Dalam percobaan ini, kita lebih fokus kepada persamaan reaksi, berarti itu fokus kepada transfer elektron, dan juga fokus kepada penentuan biloks, kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Ketika mengalami kenaikan disebut oksidasi, ketika mengalami penurunan disebut reduksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang kedua. Untuk menentukan kadar dalam suatu sampel, kita harus mencari tahu terlebih dahulu konsentrasi dari larutan tersebut. Dalam percobaan ini menggunakan normalitas. Nah, pertama-tama kita cari dulu normalitasnya dengan rumus P1 dikali N1 sama dengan V2 dikali E2. Baru didapatlah normalitas dan dicari kadarnya dengan menggunakan rumus kadar sampel sama dengan, kita misalkan terlebih dahulu, misalnya kita mencari kadar dari X, maka kadar X sama dengan normalitas X per normalitas titran yang kita gunakan dikali 100%, maka didapatkanlah kadar sampel tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.